Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kimia. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata kimia? Zat yang mudah meledak? Atau zat beracun? Atau zat yang merusak kulit? Jika kalian berpikir seperti itu, maka pemikiran kalian benar. Tapi yang perlu diingat, tidak semua ya zat-zat kimia itu mudah meledak, beracun, dan merusak kulit. Bahkan, barang-barang dan bahan yang sering kita gunakan sehari-hari seperti air yang kita minum, udara yang kita hirup adalah zat kimia loh. Agar lebih tahu banyak, kita bahas lebih dalam yuk. Barang-barang yang sering kita gunakan sehari-hari seperti sabun, kosmetik, pewangi ruangan, minyak goreng, semuanya adalah bahan kimia. Barang-barang tadi adalah bahan-bahan kimia yang aman jika digunakan secara tepat. Nah, apa saja peran kimia? Yang pertama, dalam bidang kedokteran dan farmasi, kimia berperan dalam penemuan vaksin, penemuan obat penyakit, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang hukum, kimia berperan dalam mencari sidik jari DNA dan sebagai bahan pendeteksi narkoba. Dan yang ketiga, dalam bidang energi dan lingkungan, kimia berperan dalam mencari sumber daya terbarukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bekerja di laboratorium kimia. Para ilmuwan melakukan penelitian dan percobaan pada bahan-bahan kimia di laboratorium. Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Yang pertama, menggunakan alat kerja laboratorium. Ada beberapa alat kerja laboratorium yang harus dipakai, yaitu ada kacamata lab yang berguna untuk melindungi mata dari gas kimia, jas lab yang berguna untuk melindungi baju dari terkena bahan kimia, sarung tangan yang berguna untuk melindungi tangan dari bahan kimia, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Nah, bagi perempuan yang berambut panjang, diharuskan untuk mengikat rambutnya. Tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium ya. Selalu menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Mencuci tangan dengan sabun dan selalu pastikan agar gas tidak bocor ketika akan menggunakan bunsen. Dan yang terakhir, selalu pastikan agar keran selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan setelah melakukan praktikum. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum kimia. Di dalam laboratorium kimia terdapat banyak alat yang sering digunakan untuk melakukan praktikum. Apa saja alat-alat itu? Mari kita ungkap bersama-sama. Yang pertama ada labu Erlenmeyer. Alat ini berguna untuk yang pertama, menyimpan larutan yang akan digunakan. Yang kedua, mereaksikan larutan. Dan yang ketiga, melakukan filtrasi. Yang kedua, ada gelas ukur. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur volume cairan. Yang ketiga, ada pipet gondok dan pipet volumetri. Pipet gondok berguna untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Sedangkan pipet volumetri digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Yang keempat, ada gelas kimia atau breaker glass yang berguna untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan dan sebagai tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Yang kelima, ada labu ukur. Labu ukur berguna untuk mengukur volume cairan dengan teliti dan membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian tinggi. Yang keenam, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi.
Nah, tabung reaksi digunakan untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit, sedangkan rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Yang ketujuh, ada penjepit tabung reaksi. Guna alat ini adalah untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Yang kedelapan, ada lampu spiritus. Nah, alat ini berguna sebagai alat untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Jadi, kalau kita ingin memanaskan atau mendidihkan suatu cairan atau larutan, maka kita menggunakan lampu spiritus ini. Yang kesembilan, ada corong. Corong ini berguna sebagai alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil. Juga sebagai alat untuk menyaring dan memisahkan endapan dari cairannya. Yang ke-10, ada kaki tiga atau tripod. Tripod ini berguna sebagai alat yang dipasang di atas lampu spiritus sebagai penyangga wadah yang berisi cairan yang dipanaskan. Harus dilengkapi dengan kasa asbes ya. Yang ke-11, ada botol regen dan botol semprot. Guna botol regen adalah sebagai tempat untuk menyimpan larutan atau zat cair. Dan botol semprot digunakan untuk mencuci, menyemprot, dan menambah aquades dalam jumlah sedikit. Yang ke-12, ada lumpang porselen. Nah, guna lumpang porselen adalah untuk menghaluskan atau menggerus zat padat. Yang ke-13, ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus berguna untuk menimbang zat. Dan yang terakhir, ada gelas arloji. Guna gelas arloji adalah sebagai wadah zat padat yang akan ditimbang dengan menggunakan neraca. Jadi itulah alat-alat yang sering digunakan untuk praktikum. Teman-teman, ada beberapa simbol yang menandakan reaksi suatu bahan kimia. Yang pertama, ada simbol mudah meledak. Simbol ini digunakan untuk menandakan bahan kimia yang mudah meledak. Contohnya adalah amonium nitrat. Yang kedua adalah tanda silang di samping ini. Tanda silang ini adalah simbol bahaya iritasi, yang artinya bahan kimia tersebut dapat menyebabkan iritasi. Inilah simbol-simbol kimia lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kimia hijau. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Definisi dan konsep green chemistry ini pertama kali dirumuskan pada awal tahun 1990. Sejak itu diciptakan ratusan program dan inisiatif pemerintah tentang kimia hijau di seluruh dunia, dengan program unggulan awal yang berlokasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Program awal yang penting adalah pemberian penghargaan kimia hijau dari Presiden Amerika Serikat pada tahun 1995, dan selanjutnya Institut Kimia Hijau didirikan pada tahun 1997. Penerbitan jurnal kimia hijau Royal Society of Chemistry jilid pertama dilakukan pada tahun 1999. Aspek terpenting dari green chemistry adalah konsep desain atau rancangan. Dalam merancang suatu proses, seseorang tidak dapat melakukan desain secara kebetulan, tetapi harus diperhitungkan dari berbagai aspek. Sebelum gerakan kimia hijau ini diterapkan, kebanyakan proses lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Kimia hijau berbeda dengan mengurangi pencemaran atau membersihkan lingkungan dari pencemaran. Kimia hijau lebih menekankan pada upaya yang lebih mendasar dengan mencegah terjadinya pencemaran dari sumbernya yang utama.
Untuk Segitu mewujudkan hal saja tersebut, penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.